Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, sewaktu kita memandikan jenazah, nyatanya kita melihat tanda-tanda kebaikan. Itu pun tanda-tanda kebaikan itu adalah dari orang yang soleh. Apa itu tanda-tanda kebaikan dari orang yang soleh itu? Seperti tubuhnya adalah wangi, atau wajahnya adalah berseri-seri, atau tanda-tanda kebajikan lain. Maka kalau kita menemukan tanda-tanda yang seperti itu, sunnah kita menceritakan kepada orang lain. Apa tujuan kita menceritakan kepada orang lain? Agar orang tersebut menjadi teladan bagi kita dan juga menjadi contoh bagi kehidupan kita, agar kita mencontoh amal-amal perbuatannya, perilakunya semasa hidup. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan cerita itu wangi badannya, tubuhnya, dan berseri-seri wajahnya, dan juga ada tanda-tanda kebajikan yang lain. Akhirnya orang yaitu mencontoh perilakunya yang dulu semasa hidup. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada di antara jenazah yang soleh, yang baik, yang taat kepada Allah, nyatanya ditemukan yaitu di tubuhnya, mukanya adalah kusam, dan juga tubuhnya adalah bau, atau ada tanda-tanda kejahatan yang lain pada diri seseorang itu, maka wajib bagi orang yang memandikan itu yaitu menyembunyikan yaitu keburukan seseorang itu, dan dia haram menceritakannya kepada orang lain. Kenapa? Dikhawatirkan dengan diceritakannya kepada orang lain, kita tidak dapat minta halal, yaitu dari perbuatan kita itu, dari khibah yang kita lakukan itu tentang keburukan orang lain itu kepada si jenazah. Kenapa? Si jenazah sudah meninggal, kita tidak akan dapat minta maaf kepadanya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya adalah kalau seandainya terdapat bau atau bau busuk pada diri seseorang atau tanda-tanda kejahatan bagi seseorang, tapi adalah yaitu seperti bau busuk atau mukanya hitam dan lain sebagainya. Yang memperbuat ini adalah orang-orang yang menunjukkan kefasikannya terhadap umat, maka kita boleh menceritakannya kepada orang lain. Kenapa kita menceritakannya kepada orang lain? Ada orang yang menunjukkan yaitu kejahatannya atau perlawanannya terhadap perintah Allah, syariat Allah, lantas di waktu hidupnya dia adalah wajahnya hitam, bau badannya busuk, dan ada tanda-tanda kejahatan yang lain, maka pada posisi ini boleh kita menceritakan kepada orang lain agar orang lain tidak mencontoh perilakunya, yaitu perilaku seseorang yang tadi yang sudah mati itu semasa hidupnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian tata cara yaitu memandikan jenazah itu yang paling afdal adalah yaitu kita buat yaitu tempat yaitu seperti bayang, yaitu tempat tidur yang tingginya yaitu harus miring ke bagian kaki. Kemudian kita letakkanlah di atas bayang tadi, tempat tidur tadi umpamanya, atau yaitu memang dibuat seperti itu, ada kakinya dan ditinggikan yaitu bagian kepalanya. Sewaktu memandikan itu adalah kepalanya lebih tinggi daripada kakinya, juga menghadap kiblat. Dan juga sunnah kita sewaktu memandikan itu bahwa jenazah yang kita mandikan itu ada atap tempat pemandian itu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian setelah itu segera kita turunkan air dengan air yang dingin. Kalau ada membutuhkan adalah bahwa memandikan jenazah itu air yang biasa, tidak terlalu dingin dan tidak panas. Maka oleh sebab itu kecuali kita memandikan jenazah itu cukup membutuhkan yaitu air yang hangat. Umpamanya contoh membutuhkan air yang hangat, mungkin ada di tubuh si jenazah itu adalah getah, maka untuk menghilangkan getah itu dengan air yang hangat,
maka pada posisi itu dibutuhkanlah air yang hangat. Kenapa kita tidak boleh mempergunakan air yang hangat? Kenapa dengan air yang hangat kita memandikan jenazah itu bisa mengkerutkan yaitu kulit-kulit si jenazah. Tapi kalau kita memandikan dengan air yang biasa, maka kulit si jenazah itu seperti biasa, tidak berefek kepada si jenazah itu. Tapi yang paling abdul adalah memandikan jenazah itu adalah dengan air asin, air laut ya. Bukan air mustakmal, bukan air yang biasa yang kita pakai, yaitu lantas kita campur dengan garam. Lantas berubahlah air garam itu dengan berubahlah air itu menjadi air asin. Maka ini air dalam istilahnya adalah mustahana anhu, yang mencampur itu lebih banyak daripada air murninya. Ini kan tidak boleh buat untuk bersuci, tapi kan air laut boleh dipergunakan air untuk bersuci. Maka air laut yang asin itu yang paling abdul kita buat untuk memandikan jenazah. Kenapa paling abdul kita lakukan itu untuk memandikan jenazah yaitu dengan air laut? Karena dengan air garam itu mengawetkan jenazah. Maka oleh sebab itu, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahkan kalau ada sendi-sendi yaitu yang kaku, kita gosok-gosokkan dengan air garam, yaitu air asin seperti dari air laut, kita gosok-gosokkan ke tubuh yang kaku itu, maka bisa menjadi lurus lagi tubuh yang kaku itu. Maka oleh sebab itu, yang paling bagus untuk memandikan jenazah itu adalah yaitu air asin. Tapi air asin itu yang saya jelaskan tadi, bukan air mustaghna anhu. Kan ada macam-macam air dulu pada bab pembagian air, yaitu diantaranya adalah air mustaghna anhu, air yang mencampuri lebih banyak daripada yang dicampuri. Mana contohnya seperti air kopi. Kalau yang kopinya lebih banyak merubah air itu, maka air itu adalah mustaghna anhu, dia suci tapi tidak boleh menyucikan. Maka oleh sebab itu memandikan jenazah itu boleh dengan air asin. Maksud saya di sini adalah air asin, yaitu air asinnya laut, tapi bukan air tawar yang kita masukkan garam ke dalamnya lantas menjadi asinlah air itu. Maka yang seperti ini adalah mustaghna anhu. Maka air garam yang kita campur, air biasa kita campur garam tadi adalah air suci tapi tidak menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dia tata cara memandikan air yang dipergunakan, yaitu sewaktu kita memandikan jenazah. Ini dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.